Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Perwujudan kekuasaan kehakiman diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung serta badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta Mahkamah Konstitusi. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan netral. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. 2. Hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. 3. Hakim pada Mahkamah Konstitusi. Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan juga tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang. Mary Purba divonis 6 tahun penjara oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Mary juga dihukum membayar denda 200 juta subsidiar 1 bulan kurungan. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi menerima suap secara bersama-sama, ujar Ketua Majelis Hakim Saifuddin Zuhri saat membacakan amar putusan di pengadilan. Dalam pertimbangan, hakim menilai Mary tidak mengakui perbuatan. Mary telah mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan tidak mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi. Namun, Mary belum pernah dihukum, bersikap sopan selama pengadilan, dan masih memiliki tanggungan keluarga. Mary terbukti menerima suap sebesar 150.000 dolar Singapura. Uang tersebut diberi oleh pengusaha Tamin Soekardi. Uang tersebut diterima Mary melalui penetera pengganti pada Pengadilan Tipokor Medan, Helpandi. Menurut hakim, Helpandi seluruhnya menerima 280.000 dolar Singapura. Pemberian uang tersebut untuk mempengaruhi keputusan hakim dalam perkara korupsi yang sedang ditangani Mary dan anggota majelis hakim lainnya. Perkara tersebut yakni dugaan korupsi terkait pengalihan tanah negara atau milik PT PN Tanjung Moral di Pasar Desa Helvetia di Beli Sedang, Sumatera Utara. Adapun Tamin Soekardi menjadi terdakwa dalam perkara dugaan korupsi tersebut. Menurut hakim, pemberian uang itu dengan maksud agar majelis hakim memutuskan Tamin Soekardi tidak terbukti bersalah. Tamin berharap dirinya dapat divonis bebas. Dalam sidang putusan pada 27 Agustus 2018, Hakim Wahyu Persyawibowo dan Hakim Santo Maruke Sinaga menyatakan Tamin terbukti bersalah melakukan korupsi. Tamin dihukum 6 tahun penjara dan denda 500 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Selama itu, Tamin dihukum membayar uang pengganti sebesar 132,4 miliar. Namun Hakim Mary berubah menyatakan dissenting opini atau pendapat berbeda. Menurut Mary, dakwaan jaksa tidak terbukti.
Pada 28 Agustus 2018, petugas KPK menangkap Helpandi, Tamin, dan Mary. Petugas KPK juga menemukan uang sebesar $130 Singapura di tas Helpandi, yang rencana akan diberikan kepada Hakim Sontan. Mary terbukti melanggar pasal 12 huruf C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantas tindak pidana korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Uang tersebut diberikan untuk mempengaruhi keputusan Tamin Soekardi, yang saat itu berstatus terdakwa, karena terjerat kasus pengalihan tanah negara atau milik PT PN 2 Tanjung Morawa di Pasar 4 Desa Helvetia, Kabupaten Deli Serdang. Menerima suap. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Mary Purba 9 tahun dikurangi tahanan dan denda sebesar 350 juta subsidiar dan 3 bulan kurungan, ujar Jaksa Hairudin. Mary juga dituntut membayar utang pengganti sebesar 150.000 dolar Singapura dan 7 bulan kurungan. Dalam pertimbangannya, jaksa menyatakan perbuatan Mary telah menurunkan wibawa peradilan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan peradilan. Mary sebelumnya diduga menerima suap sebesar 280.000 dolar Singapura dari Tamin selaku terdakwa korupsi penjualan tanah yang masih berstatus aset negara. Uang tersebut diberikan kepada Mary diduga untuk mempengaruhi putusan majelis hakim pada perkara yang menjerat Tamin. Mary divonis telah melanggar pasal 12 huruf C Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 2001 pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP mengenai pejabat negara atau hakim yang menerima janji atau hadiah. Mary Purba divonis hukuman pidana 6 tahun penjara dengan denda 200 juta subsidiar 1 bulan kurungan. Mary dinyatakan bersalah melakukan korupsi dengan menerima uang sebesar 150.000 dolar Singapura dari pengusaha Tamin Soekardi. Menyatakan terdakwa Mary Purba telah dinyatakan bersalah melakukan korupsi menerima suap secara bersama-sama, kata Ketua Majelis Hakim Saifuddin Juhri saat membaca amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta. 1. Penyusunan rancangan peraturan pemerintah atau PRPP. 2. Membangun koalisi dan advokasi bersama di tingkat pusat. 3. Membangun koalisi advokasi daerah di 34 provinsi untuk memperkuat jaringan advokasi dan koalisi di daerah. 4. Mensosialisasikan resiko hukum bagi perusahaan sebagai subjek hukum dan tanggung jawab pidananya. 5. Menerbitkan panduan pencegahan korupsi sektor swasta, baik pemerintah besar dan UKM. Sekian dari kami dan terima kasih.